Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes out? I'm lost in the way you move, the way you feel. Sejak kapan UMKM ini didirikan oleh Bapak? Saya dirikan tahun 2000, sudah 23 tahun yang lalu. Siapa pengolah UMKM ini pertama kali didirikan, Pak? Ya saya dengan istri saya. Dan sebetulnya usaha ini saya awali dari sebuah usaha keluarga. Waktu itu istri saya dan kita sudah berkembang dan mulai. Apa yang menginspirasi pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah sampai didirikan UMKM ini, Pak? Yang menginspirasi sebetulnya kalau kita ambil dari inspirasi penghasilan, waktu itu kebetulan Bapak sudah nggak punya pekerjaan. Itu sangat susah sekali mencari suatu pekerjaan, dan waktu itu Bapak baru saja mundur dari kepala dusun, kepala lingkungan. Kemudian untuk menginspirasi usaha, saya melihat, kamu pernah melihat Grontol. Inspirasi pertama adalah saya melihat Grontol itu, dan saya berpikir bagaimana Grontol ini bisa saya jadikan produk yang memiliki nilai tambah. Dan akhirnya dari Grontol itulah saya coba dikeringkan dan saya goreng, dan belum berhenti sampai di situ. Ternyata di luar sana yang namanya marning itu sudah banyak. Di luar sana itu sudah ada, ternyata ada. Dan waktu itu saya fokuskan bagaimana saya memberikan warna baru dalam produksi marning itu tadi. Inspirasinya ini. Alhamdulillah waktu itu dimulai dari skala yang sangat kecil. Waktu itu seperti yang kita lihat di sekolah dasar di SD itu yang direnteng itu kan, direntengnya plastik panjang itu kalau beli 100 rupiah. Mulai dari situ Pak. Saya menjualnya waktu itu per 10 biji itu 700 rupiah. Alhamdulillah semakin dikenal dan bisa berkembang. Inspirasinya seperti ini. Akhirnya, Ketika usaha mikro, kecil, dan menengah ini pertama didirikan, bagaimana upaya untuk mengenalkan produk kepada masyarakat? ya, secara umum sudah saya tadi bahwa kita memulainya dengan hal kecil, kita jual di sekolah-sekolah. Kemudian tentunya karena saya punya keinginan yang besar untuk bisa berkembang dan maju, saya mulai mencoba memberikan kemasan-kemasan yang baru. Saya kasih baju dengan kemasan ya ala muda saya, terus tak kasih merek. Kemudian dengan cara itu ternyata konsumen itu mulai ada yang berminat, bahkan ada yang ingin menjual, ada yang menjadi semacam distributor atau semacam. Usaha ini menggunakan media apa saja, Pak? Ya, karena waktu itu tahun 2010. Kamu berapa? Umur 3 tahun. Masih kecil. Belum seperti saat ini, belum ada Facebook, belum ada Instagram, belum ada WA, belum ada. Kita cara promosinya cuma dari mulut ke mulut, dari mulut orang ke mulut orang. Artinya begini, ketika kamu membeli marning, kamu bilang sama tuh marningnya Pak Suras enak. Nah, situ membeli bilang sama marning Pak Suras enak. Menggunakan cara-cara. Nah, selain itu memang saya punya sebuah komunitas dan semuanya berkelompok di bidang usaha kecil seperti ini. Kita semua merasa punya tanggung jawab untuk saling mempromosikan produk-produk yang ada di dalamnya. Jadi walaupun saya berusaha di bidang marning, talas dan lain-lain, tapi saya juga mempromosikan ya jamu, ya apa saja lah pokoknya yang berada di situ. Kita selalu memperkenalkan pada orang-orang di sekitar kita. Itu. Cara promosi yang paling efektif itu. Jadi melalui mulut ke mulut. Seperti kalau saat ini kita tulis di Facebook akan dibaca ribuan orang. Kita tulis di status WA akan dibaca sahabat-sahabat kita. Waktu itu belum ada. Kalau toh menggunakan media-media seperti radio, dulu biayanya sangat mahal. Tahun 2010 itu belum seperti sekarang.
saya itu memiliki HP itu tahun berapa ya? Udah pokoknya HP ini Nokia 1010 yang dungling-dungling. Oke, selanjutnya. Bagaimana cara pelaku usaha agar tetap bertahan di era sekarang dengan banyaknya pesaing yang serupa? Bertahan itu akan lebih susah daripada kita menciptakan. Ketika kita mencapai satu produk dan kita mempertahankan produk itu untuk bisa laku di pasar seperti apa? Saya selalu mengandalkan kreativitas dan inovasi. Nah, inilah satu yang selalu saya tekankan setiap saya mengisi makalah-makalah di sekolah-sekolah. Kreatif dan inovatif. Kreatif artinya kita selalu menggunakan kesempatan dimanapun kita berada untuk selalu memperkenalkan produk-produk kita dengan cara kita yang kita miliki. Kreatif. Jadi kita syukur mengandalkan ini enggak selalu kreatif. Ini inovatif. Kita selalu membuat hal yang baru. Ini begini. Saya sering saya sampaikan pada adik-adik bahwa suatu produk itu akan mencapai satu titik tertentu yang saya mengatakan adalah sampai ada titik jenuh, titik yang tidak diminati lagi oleh konsumen, itu pasti. Jadi saat tadi gambarkan seperti bunga, kalau sedang mekar, ambune wangi, sopo-sopo medak, apa yang pengen adil. Itulah masa-masa kejayaan sebuah produk. Dan produk juga seperti itu. Apabila nanti sampai pada titik puncak tertentu dan kita akan mengalami sedikit demi sedikit akan mengalami penurunan dalam penjualan, dalam minat konsumen itu akan ada penurunan. Nah, inilah yang kita butuhkan untuk selalu berinovasi. Inovasi dalam bentuk apa? Kalau kita berada di bahan baku singkong satu misal, di situ kita sudah membuat keripik singkong yang original. Kita mencoba lagi membuat keripik singkong yang rasa gadung. Ini kan inovasi. Setelah kita di situ kita mencoba yang lain. Kenapa saya tidak membuat yang instan? Satu misal nasi tiwul atau gatot. Kita mencoba ke arah itu. Nah, ternyata setiap inovasi itu juga akan mencapai fase tertinggi. Nah, di sini perlu kita ambil. Ternyata setelah keripik singkong sampai titik tertinggi akan turun, rasa gadungnya ikut di bawahnya sampai titik lainnya akan diikuti terus. Jadi nanti kita akan tetap bisa bertahan di dalam era pasar seperti ini. Jadi kita tidak hanya terpaku dengan satu produk dan kita paksakan laku di pasar, itu tidak mungkin. Tanpa inovasi tidak mungkin. Karena saya gambarkan tadi, kalau ada mie rasa soto biasanya ada ayam, ada kaldu ayam. Ini sebetulnya kan inovasi agar semua bisa laku di pasaran untuk bisa saling menutup. Nek soto iki medun ditutup rasa ayam, kalau rasa ayamnya ditutup bisa ditutup mie gorengnya. Jadi seperti ini. Ini untuk bisa cara untuk bertahan. Dan satu lagi yang tidak bisa ditinggalkan adalah kualitas dari produk itu sendiri. Ketika produk kita sudah diminati oleh konsumen dengan rasa yang seperti ini, dengan kualitas seperti jangan sampai kita itu gampangnya. Alah ngene payung. Sing ngene gulane takarane sekilo dilongi sakon dadi 9 on. Ini kita akan bunuh diri sendiri. Usaha nggak boleh seperti itu. Pertahankan yang itu sudah diminati oleh konsumen. Oke, selanjutnya. Kiat-kiat apa saja dalam proses pembuatan produk untuk mempertahankan kualitas produk? Ini kiat ini tadi saya menjawabnya susah ya. Yang dimaksud kiat ini seperti apa? Padahal bagi saya setiap inovasi itu adalah kiat, setiap trik atau ya setiap cara yang saya lakukan adalah kiat. Jadi kalau ditanya kiat untuk mempertahankan di masa sekarang, satu adalah tetap kita mengikuti keadaan. Artinya ketika kita berada di zaman digital, ya kita akan digital. Ketika kita berada di era seperti kemarin di pasar-pasar offline, tiap kita ya pasar offline. Jadi tiap kita mengikuti keadaan, mengikuti zaman supaya nanti kita tidak ketinggalan. Ketika sekarang museum online, kita juga mengikuti pasar online. Pasar kita bagus di online, bagus betul. Jadi omset kita tuh setiap hari pasti ada untuk semua produk. Kita mengikuti sesuai dengan keadaan zaman saat inilah, kita mengikuti kiatnya seperti itu saja dulu. Jadi kita tidak punya belum
belum mengatakan satu kiat-kiat yang nanti di luar kemampuan kita sendiri. Enggak. Apakah ada kendala yang dialami selama menjalankan usaha mikro kecil dan menengah ini? Pasti kendala itu pasti ada. Karena kendala itu adalah berdampingan dengan namanya keberhasilan. Keberhasilan tanpa kendala itu belum dikatakan berhasil. Jadi kendala itu pasti ada. Menurut kendala itu seperti apa dan di bidang apa? Kalau kita lihat dari usaha kita bersama dari bahan baku, kalau kita bicara soal singkong, bahan baku di daerah kita melimpah ruah, aman, bahan baku singkong aman, jagung aman, permodalan aman. Kemudian kadang-kadang kendala yang tidak pernah kita perhitungkan itu adalah pasar. Ketika kita masuk dalam satu pasar, kemudian di situ kita laku keras, kita tidak akan memikirkan bahwa di pasar itu juga akan sampai pada titik tidak laku. Inilah. Ini kendala ini juga perlu kita siasati. Siasati seperti apa? Ya kita mengikuti zaman. Ketika kita berada di online ya online, ketika di offline offline. Kemudian kendala yang paling mendasar itu kalau permodalan bagi saya, ketika kita punya usaha yang lancar, modal itu nanti akan datang sendiri. Artinya dari perbankan, dari pihak ketiga itu akan datang menawarkan pinjaman. Kalau yang saya rasakan adalah yang berkaitan dengan sinar matahari, karena usaha saya sebagian besar menggunakan matahari. Ketika musim penghujan itu kita ada kesulitan di situ, tapi juga sudah saya siasati dengan menggunakan pengering walaupun tidak maksimal. Paling tidak kita tidak terputus lah, pasar kita tidak terputus. Dan saya rasakan itu. Kalau pasar kita punya keyakinan, punya hitung-hitungan. Jadi kapan saya memproduksi, kapan saya akan mencapai pada titik tertinggi, dan kapan kita akan mulai turun, kita sudah punya hitung-hitungan. Jadi kalau produk saya itu insya Allah, waktu dulu saya memprediksi maring itu akan laku di 25 tahun ke depan. Ternyata tidak meleset. Ini tahun yang ke-23 ternyata masih eksis, masih laku. Jadi saya masih punya waktu 2 tahun. Bagaimana nanti maring nanti 25 tahun ke depan itu seperti apa. Sudah masuk tahun ke-23, tinggal 2 tahun lagi. Kalau nanti 22 tahun lagi tidak diminati, berarti pas. Tapi harapan saya 2 tahun lagi saya sudah punya marning baru dengan bentuk yang lain. Inovasinya harus ada. Ini sudah ada, satu sudah ada dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk emping jagung. Itu sudah ada. Untuk menyiasati untuk emping jagung. Jadi ketika sampai di 25 tahun ke depan, ini tahun ke-23, adine meren itu sudah saya siapkan untuk menunjuk. Termasuk beberapa yang lain ini sudah siapkan. Dan jadi saya tidak hanya terfokus dengan satu produksi dari singkong ataupun dari jagung, tapi juga mencoba yang saat ini juga diminati oleh pasar. Umpamanya kita juga menjadi penjual sekaligus pembeli mete, juga menjadi penjual sekaligus pembeli dari produk-produk lain seperti ampiang, gula Jawa, seperti yang lain lah. Itu juga kita mencoba seperti itu. Tujuan saya apa? Ketika saya memasarkan produk mereka, dan mereka pun juga kan untuk memasarkan produk. Jadi hambatan untuk kendala sampai saat ini yang paling saya rasakan adalah dengan matahari. Karena bahasa guyonnya begini, terutama jelasnya adalah kembali ke inovasi. Inovasi itu adalah salah satu cara untuk menciptakan sebuah masalah, tapi juga untuk menyelesaikan sebuah masalah. Inilah inovasi. Jadi ketika kita selalu berinovasi dan kita dapat masalah-masalah itu, tapi kita mampu berinovasi, pasti masalah itu akan terselesaikan. Jadi selalu menggali pada potensi diri kita sendiri untuk menyelesaikan masalah itu yang timbul itu sendiri, dan kita selesaikan dengan cara kita sendiri. Dan tidak mungkin saya menanyakan ketika saya membuat gatot ternyata nggak jadi, tanya kepada orang lain pasti tidak terjawab. Dan jawabannya adalah ada pada diri kita sendiri, bagaimana kita mempelajari apa yang telah kita produksi itu dari awal. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Iya. Semoga produk emping
Ya monggo lah. Lancar itu aja. Ranting jagung ini nanti bisa lebih berkembang luas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak. Sekian saya pamit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.